Sejumlah siswa di Simalungun terpaksa memanjat pohon agar bisa mendapatkan sinyal agar bisa mengikuti pelajaran secara daring. Selain itu, para siswa itu juga harus berjalan sejauh 2 kilometer dari rumahnya di Desa Bapasungsang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Unggahan itu pertama kali diposting oleh akun Facebook bernama Reni Rosari Sinaga pada Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dalam unggahannya, Reni menjelaskan bahwa para siswa harus berjuang lebih giat untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Para siswa bahkan harus rela melawan dingin dan cuaca yang kurang bagus. Selain itu, para siswa juga terpaksa memanjat pohon karena sulitnya sinyal yang didapatkan di wilayah tersebut. Mulai dari pelajar SMP hingga mahasiswa juga ikut memanjat pohon. Sementara itu, bagi siswa sekolah dasar belajarnya dilakukan secara berkelompok. Reni menjelaskan bahwa proses belajar mengajarnya langsung dikoordinasi oleh pihak sekolah. Unggahan itu pun viral dan mendapatkan banyak dukungan dari para warganet. Banyak yang mendoakan para pelajar tersebut bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dengan perjuangan mereka. Luar biasa kerinduan mereka untuk belajar. Pasti kelak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, komentar warganet. Demi mendapatkan sinyal internet untuk belajar online, seorang siswa terpaksa harus mendaki bukit dan tidur di atas pohon. Hal itu dialami orang Feveonah Mosibin, 18, seorang warga desa di distrik Pitas, negara bagian Malaysia, Sabah Timur, Kalimantan. Nama Mosibin menjadi perbincangan publik ketika video YouTube yang viral pada Juni tahun 2020, di mana ia menunjukkan bagaimana harus berjuang mendaki bukit dan tidur di pohon hanya untuk mendapatkan sinyal internet mengikuti ujian online. Pada November tahun lalu, 8 siswa di negara bagian yang sama, yang akan bertemu di jembatan gantung untuk mendapatkan akses internet untuk kelas online mereka, lolos dari kematian setelah terjun sedalam 18 meter ketika jembatan itu runtuh. Salah satunya mengalami cedera tulang belakang. Karyawan kantin bernama Suzianah Bidin, 32, yang tinggal di sebuah desa dekat Beaufort, di pedalaman Sabah, mengatakan ketiga anaknya harus berjalan kaki ke sungai, sekitar 45 menit dari rumah, untuk mengakses internet. Tidak ada layanan internet di rumah saya. Desa saya banjir bulan lalu, dan saya harus membawa anak-anak saya ke sungai dengan perahu kecil untuk belajar karena airnya setinggi dada, kata Suzianah. Seperti dikutip dari situs Straits Times, Sabtu, tanggal 6 Februari tahun 2021. Anak-anak bergiliran menggunakan smartphone miliknya atau suaminya hanya untuk belajar online, karena mereka tidak mampu membeli ponsel baru bagi ketiga anaknya tersebut. Harapan untuk kembali ke ruang belajar pada awal tahun ini pupus setelah pemerintah Malaysia membatalkannya lantaran masih berjuang melawan gelombang baru infeksi COVID-19, sehingga menerapkan MCO atau pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Sekitar 4 juta siswa di seluruh negeri itu dipaksa kembali untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh, PJJ, kecuali mereka yang mengikuti ujian utama, meski tidak mungkin bagi sebagian orang. Menjadi 90,1% pada 2019 tetapi media terus dipenuhi dengan laporan tentang siswa yang memanjat pohon atau bukit untuk penerimaan yang lebih baik, hanya agar mereka dapat mengikuti belajar online selama pandemi COVID-19. Perusahaan telekomunikasi, Telekom Malaysia, mencatat bahwa peningkatan 15% dalam penggunaan lalu lintas internet secara keseluruhan sejak dimulainya PSBB tahap kedua, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Januari tahun 2021. MCO pertama kali diberlakukan pada Maret tahun lalu dan sebagian besar pembatasan berdasarkan perintah ini dicabut pada Juni. Coba bandingkan dengan di Indonesia guys. Kebayang nggak kalau parkiran sepeda itu ada negara kita ya? Kita berdoa saja semoga kita juga bisa membuat parkiran canggih seperti di Jepang.